Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita mau mempresentasikan proposal pembuatan sistem input nilai raport sekolah dasar. Oke, untuk mempersingkat waktu di situ bisa dilihat disusun oleh siapa saja dan lanjut di inti pembahasan. Oke, yang pertama adalah latar belakang. Dalam era digital yang terus berkembang, kebutuhan akan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data pendidikan semakin meningkat. Selama ini, proses pengelolaan nilai di banyak sekolah dasar masih dilakukan secara manual menggunakan kertas atau tabel elektronik sederhana. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan sebuah sistem berbasis digital yang dapat membantu sekolah dalam mengelola nilai siswa secara efektif, efisien, dan transparan. B. Tujuan. Di situ tujuan ada 5 poin. Yang pertama, meningkatkan efisiensi pengolahan data, mengurangi waktu dan tenaga yang dibutuhkan oleh guru dalam proses pencatatan. Yang kedua, meminimalkan kesalahan, mengurangi risiko kesalahan untuk dan penghitungan nilai melalui sistem yang terintegrasi dan otomatis. Poin ketiga ada mendukung transparansi, mempermudah akses data nilai bagi orang tua dan pihak sekolah. Yang keempat ada meningkatkan akurasi pelaporan, menyediakan laporan nilai yang akurat dan dapat diakses kapan saja. Yang kelima, mendorong transformasi digital, membantu sekolah dasar dan beradaptasi dengan era digitalisasi. C. Ruang lingkup. Ruang lingkup sistem ini mencakup pengguna utama seperti guru, kepala sekolah, dan orang tua siswa. Sistem akan dirancang untuk menangani proses input nilai, penyimpanan data terpusat, dan pembuatan laporan yang akurat. Oke, selanjutnya di sini ada metodologi atau tata pelaksanaan proyek. Di sini ada 7 poin. Di sini ada pertama itu perencanaan proyek. Di sini ada di sini ada identifikasi kebutuhan proyek dan lain-lain. Di sini ada analisis persyaratan. Di sini ada terlihat di kumpulan pokoknya poinnya untuk guna dengan proyek. Di sini ada desain aplikasi untuk pembangunan rancangan UI UX, rancangan database dan lain-lain. Di sini ada pengembangan aplikasi, bangun basis kode, pengujian awal. Kelima ada pengujian aplikasi, sini ada melakukan uji coba website dan lain-lain. Di sini ada 6 implementasi aplikasi, di sini ada persiapan lingkungan produksi dan lain-lain. 7 terakhir ada operasi dan pemeliharaan. Di sini ada pemeliharaan rutin, penanganan masalah dan pembaruan perbaikan. Di sini ada sub kegiatan WBS dan responsibility matrix. Yang pertama ada WBS, work dan breakdown struktur. Di sini ada struktur yang kita sudah buat sudah terlampir di sini dari poin yang data sudah kita buat. Jadi selanjutnya ada responsibility matrix. Di sini ada R, A, C, I. Di sini ada R yaitu responsibility, A accountable, C consultant dan E informat. Di sini penjelasannya mungkin di sini ada setelah kita buat tertera di proposal sudah kita buat. Lanjut. Ini lanjutannya. Oke, sini ada jadwal proyek. Bentar. Di jadwal proyek ini tertera waktu yang kita sudah bikin dari per tahap yang kita sudah bikin. Mungkin tertera di sini ada 2 hari, 3 hari dan lain-lain. Mungkin akan tertera di proposal. Di sini ada kedua tuh ada estimasi waktu Gancar yang sudah kita bikin di sini. Sudah ada penanggung jawabnya masing-masing. Oke, selanjutnya udah. Oke, selanjutnya ada poin F, alokasi sumber daya. Di sini kita bisa lihat ada tabel dari histogram yang sudah kita tampilkan. Nah, dalam tabel histogram ini ada poin-poin yang bisa dijelaskan. Yang pertama itu ada timeline project, di mana timeline project itu berjalan hingga Januari, terus dibagi periode mingguan, dan total durasi sekitar 4-5 bulan. Terus yang kedua ada rules atau peran yang terlibat, yang di mana di situ ada sistem analis, tester, UI UX engineer, dan full stack developer. Terus selanjutnya yang ketiga ada analisis beban kerja. Analisis beban kerja itu terdiri dari sistem analis, tester, terus ada UI UX dan full stack developer. Nah, di situ di mana tugas-tugas dari peran-peran yang terlibat. Terus selanjutnya poin keempat ada pola alokasi, yang dimana pola alokasi itu periode peran bekerja bersamanya. Ada juga yang periode yang dimana peran tidak aktif. Terus yang terakhir dan ada beban kerja maksimum per individu. Terus yang terakhir atau poin kelima itu ada distribusi kerja, yang dimana itu ada awal proyek didominasi oleh sistem analis,
dan pertengahan proyek melibatkan kombinasi berbagai peran, dan terakhir adalah akhir proyek lebih banyak ditangani oleh tester. Oke, selanjutnya. G. Biaya yang diperlukan. Di sini ada rencana pembiayaan proyek, yaitu ada WBS items. Di sini ada inti-intinya. Jadi dari sebuah intinya itu dikasih harga per bulan. Itu yang pertama ada perancangan proyek. Bisa dilihat di dalam layar itu ada inti-inti dari perancangan proyek. Yang kedua analisis persyaratan. Kemudian ada inti-inti dari analisis persyaratan. Kemudian ada yang ketiga desain aplikasi. Kemudian ada inti-intinya. Kemudian ada 4 pengembangan aplikasi. Ya ada bangun basis kode. Kemudian ada pengujian awal bisa dilihat di sini harga per bulannya. Kemudian ada 5 pengujian aplikasi. Di sini ada dibagi menjadi beberapa bagian. Kemudian 6 implementasi aplikasi. Kemudian yang ketujuh operasi dan pemeliharaan. Dari semua ini maka totalnya itu ada 1.655, dan totalnya ini bisa berubah sewaktu-waktu apabila harga dari perancangan ini dapat berubah. Oke, itu tadi hasil presentasi singkat dari tugas akhir proposal PMPP kami. Jika ada kekurangan dan kata yang menyinggung kami mohon maaf. Petantang petenteng. Halo kelompok PMPP. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.